Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 7 November 2020. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber daya kekuatan, perkenankan kami mengalami kekuatan yang tersimpan dalam sabdamu. Dan semoga kami dengan setia menjaga janji penyelamatanmu bagi setiap orang yang hidup di dunia ini. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Injil dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Saya mau menceritakan sebuah kisah pengalaman dari pengalaman nyata. Di tempat di mana saya dilahirkan, ada sekolah Katolik, di mana sekolah itu sejak zaman Jepang sudah ada. Dan kami sekolah di sekolah itu turun-temurun. Dan di sana ada sebuah panti asuhan. Karena sekolah itu merupakan tempat turun-temurun kami, maka kakak saya juga mempunyai anak di situ, keponakan saya sekolah di situ. Yang memimpin adalah suster-suster. Adalah seorang anak dari Timor Leste. Dia menjadi teman sekelas keponakanku. Dan keponakanku bertanya kepada ibunya, Ma, apakah boleh temanku dibawa ke sini? Oh boleh, dengan senang hati. Maka dibawalah ke sana. Dan anak ini menjadi akrab dengan ibu saya. Maka setiap Sabtu dia datang, bisa menginap dan sebagainya. Persahabatan sebagai anak-anak sudah dimulai waktu itu. Namun, waktu jugalah yang memisahkan mereka. Karena keponakanku selepas SMP meninggalkan desa itu dan sekolah di kota. Sementara dia tetap di panti asuhan. Sampai kemudian dia selesai SMP, dia tidak kerja lagi, tidak sekolah lagi. Karena dipikirkan bahwa tidak mencukupi intelektualnya. Entah bagaimana suatu hari, keponakan saya itu datang dengan naik bus bersama dengan dia di Timor Leste, dan dia kembali ke sana. Dan bekerja sebagai pengacara di tempat itu. Tetapi relasi dengan keluarga saya, khususnya dengan oma, dengan ibu saya, baik dekat. Suatu hari dia mendengar mama saya meninggal. Lalu dia, yang unik adalah mempersiapkan uang
Dikumpulkan $1, ada 100 lembar. Untuk ungkapan duka cita kepada oma tanda petik yang dia rasakan sebagai omanya sendiri. Nah, saudaraku terkasih, apa yang dibuat ibu saya bukan besar kecil. Perhatikan, hanya memberi uang sekolah, tapi dengan hati. Dan juga anak yang menerimanya juga dengan kesungguhan hati. Maka tutik Andi itu terjadi. Dialog antara dua orang tadi terjadi. Bukan dalam hal yang besar dan kecil yang tidak perlu dipublikasikan. Tetapi untuk yang bersangkutan, itulah yang dialami sebagai kasih. Kita sebagai manusia punya peristiwa-peristiwa seperti itu. Di mana kita mungkin ketika kita sudah memberi kita lupa. Tetapi bagi yang bersangkutan itu adalah sebuah anugerah. Maka kalimat Injil yang pada hari ini disampaikan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Artinya apa? Kita ditugaskan untuk menerjemahkan kasih dalam kenyataan hidup sehari-hari. Dengan kepolosan, dengan kejujuran, bukan dengan taktik politik yang saling menjatuhkan, tetapi saling menerima, saling membantu, saling bahu-membahu. Itulah sebuah persahabatan sejati. Persahabatan dan persaudaraan tidak harus karena darah, tetapi karena belas kasih. Dari kesadaran bahwa Allah memberikan kepada kita kasih yang luar biasa. Selamat menikmati kasih Tuhan dan berbuat kecil-kecilan tetapi bernilai dan bermakna bagi orang-orang tertentu yang Tuhan kirim kepada kita. Selamat beraktivitas, selamat melayani dalam sukacita di dalam Dia. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau telah menunjukkan jalan kehidupan kami dalam diri Yesus Tuhan kami. Semoga kami dapat juga mengikuti jejaknya dan semoga kami Kau limpahi kekuatan agar dapat selalu mematuhi sabdanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.